Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pascal Jeremia dengan NPM 215 Di sini saya dari kelompok Aduhai ingin menjadi moderator untuk presentasi kami, yaitu makalah analisis penjualan barang ilegal melalui dark web. Sebelum kami mulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Silakan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dan Muhammad Wisdan Afarizi, NPM 215 061 003. Sekali lagi saya perkenalkan diri, nama saya Rafael Pascal Jeremia dengan NPM 215 061 007 sebagai moderator. Saya Badal Abdulfatah dengan NPM 22150611019. Saya Enter Terbaik Alfasya dengan NPM 2215061 Dan saya Arnes Iwarislam Putra dengan NPM 22150611135. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembahasan materi. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Langsung saja ke materi. Baik, di sini subbab yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang makalah ini muncul dari kebutuhan untuk memahami dan juga menganalisis dark web, yang merupakan bagian tersembunyi dari internet dengan potensi keamanan yang kompleks. Fenomena ini telah menarik perhatian banyak peneliti, praktisi keamanan cyber, dan juga pemangku kepentingan lainnya karena dinamika unik dan risiko yang melekat. Dengan pertumbuhan aktivitas di dark web, menjadi penting untuk menggali lebih dalam dan merinci struktur serta implikasi keamanan dan privasinya. Jadi sini juga sedikit saya jelaskan bahwa dark web itu tuh sebenarnya kayak adalah bagian dari dunia internet yang paling dalam. Yang biasanya normalnya diakses oleh orang-orang itu disebut dengan surface web. Itu kayak misalkan web yang biasa kita akses seperti youtube.com, whatsapp.com, ataupun kita kayak nyari pencarian pada Google, itu sebenarnya hanya permukaannya saja. Nah, untuk lapisan yang kedua itu adalah deep web. Untuk deep web itu dia sudah kayak masuk ke dalam dunia internet di mana keamanan lalu privasi itu sudah mulai kayak agak menurun gitu ya, dan juga sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang lumayan ilegal terjadi. Dan dark web adalah bagian yang terdalam, itu merupakan bagian dari internet yang benar-benar bisa dibilang itu tidak aman bagi pengguna umum dan juga kayak tidak sepatutnya digunakan gitu loh. Karena di dark web ini juga banyak sekali kayak proses-proses transaksi maupun proses-proses penyebaran informasi maupun barang yang bisa dibilang ilegal, mulai dari barang narkotika, penjualan senjata, bahkan hingga video dari orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk dilihat seperti itu. Nah, latar belakang analisis dark web ini juga muncul dari keterbatasan mesin pencarian konvensional di surface web. Kayak kata saya tadi, itu adalah kayak bagian permukaannya. Meskipun surface web memiliki keberadaan informasi yang luas, ada bagian yang sengaja disembunyikan atau tidak dapat diakses oleh pencarian biasa. Keberadaan dark web menyoroti kebutuhan untuk memahami lebih lanjut tentang ruang digital ini, yang sering digunakan untuk berbagai aktivitas melibatkan anonimitas. Nah, maksud dari anonimitas di sini nih, itu kayak rata-rata pengguna yang mengakses dark web, itu biasanya itu mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan identitas mereka sendiri, biar tidak terlihat ataupun tidak diketahui oleh orang-orang yang ikut mengakses dark web juga. Karena seperti kata saya tadi, keterbatasan keamanan dan juga privasi di dark web itu benar-benar sulit. Nah, pentingnya menganalisis dark web juga dipandang dari perspektif keamanan dan privasi. Dengan semakin kompleksnya ancaman cyber dan aktivitas kriminal yang menggunakan dark web sebagai tempat beroperasi, pemahaman mendalam tentang struktur dan dinamika dark web sangat penting untuk mengembangkan strategi keamanan yang efektif. Oleh karena itu, makalah ini diarahkan untuk memberi kontribusi dan juga merinci terkait dengan aspek-aspek ini dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi manfaat dan juga risiko yang terlibat dalam eksplorasi dark web. Pada dark web, illegal trafficking atau perdagangan ilegal menjadi salah satu aspek yang paling dikhawatirkan. Ruang anonim yang disediakan oleh dark web digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas perdagangan ilegal, termasuk penjualan, kayak kata saya tadi ya, obat-obat terlarang, senjata, data pribadi, bahkan juga penjualan manusia. Transaksi semacam ini seringkali dilakukan secara tersembunyi, memanfaatkan kriptografi dan anonimitas untuk menyembunyikan identitas pelaku dan sifat ilegal dari transaksi tersebut. Nah, pemerintah di seluruh dunia sudah sangat memperhatikan perdagangan narkoba yang merupakan salah satu contoh utama perdagangan ilegal yang ada di dark web. Penjualan dan pembelian narkoba menggunakan platform dark web untuk bertransaksi secara rahasia menggunakan mata uang kripto sangat sulit dilacak. Di pasar gelap dark web, barang ilegal seperti narkoba, senjata, informasi pribadi, dokumen palsu, dan juga
barang ilegal lainnya seperti pencurian identitas yang juga dapat disembunyikan dengan baik. Makanya itu dark web itu kayak ibaratnya itu sarangnya kayak transaksi ilegal gitulah ya. Ke bawah lagi. Nah, untuk perdagangan ilegal mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan juga keamanan nasional. Oleh karena itu, memahami dengan baik bagaimana perdagangan ilegal berfungsi di dark web sangat penting untuk membuat strategi penegakan hukum dan juga kebijakan keamanan yang proaktif untuk menangani ancaman tersebut. Jadi makalah ini kami tujukan kepada orang-orang supaya mereka memiliki informasi dan juga pemahaman lebih lanjut terkait dengan dark web. Supaya jikalau nanti suatu saat ada keperluan untuk mengakses ataupun ada keperluan seperti ingin mengakses ataupun mencoba untuk mengakses, setidaknya bagi yang sudah melihat presentasi ini atau membaca makalah ini akan tahu bagaimana cara mengakses, bagaimana untuk menghindari hal-hal yang negatif, dan juga bagaimana untuk mengatasi jikalau terjadi sebuah kecelakaan. Dan sekarang adalah rumusan masalah atau subbab yang kedua dari bab pertama. Rumusan masalah yang kami ambil untuk makalah ini adalah apa yang dimaksud dengan dark web dan apa ciri-ciri khasnya. Lalu, bagaimana keamanan dan privasi menjadi isu utama dalam lingkungan dark web? Lalu, apa ancaman dan tantangan yang terkait dengan keberadaan dark web? Dan yang terakhir, bagaimana illegal trafficking di dark web mempengaruhi keamanan cyber dan masyarakat, serta strategi apa yang dapat dikembangkan untuk menangani masalah ini? Lalu, selanjut untuk subbab yang ketiga, itu adalah tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah yang pertama adalah pemahaman mendalam terhadap struktur dan dinamika dark web. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan dinamika dark web. Ini melibatkan eksplorasi terhadap bagaimana informasi dan layanan tersedia di dalamnya, serta bagaimana interaksi antara pengguna terjadi. Yang kedua adalah identifikasi potensi manfaat dan juga risiko keberadaan dark web. Melalui analisis mendalam, tujuan kedua adalah mengidentifikasi potensi dan manfaat dan risiko dari keberadaan dark web. Apakah dark web memberikan peluang positif dalam hal keamanan privasi, ataukah lebih banyak menimbulkan risiko seperti aktivitas kriminal? Lalu yang ketiga adalah kontribusi terhadap keselamatan cyber dan kebijakan keamanan. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi terhadap pemahaman keselamatan cyber secara keseluruhan dan kebijakan keamanan. Dengan memahami ekosistem dark web, bagaimana kebijakan keamanan dapat disesuaikan untuk merespons perkembangan ini, dan yang terakhir adalah evolusi terhadap peran hukum dan penegakan hukum dalam menanggulangi illegal trafficking. Nah, menganalisis peran hukum dan juga keefektifan penegakan hukum terkait dengan illegal trafficking di dark web, tujuan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan yang ada dapat memitigasi aktivitas ilegal tersebut. Jadi di sini bisa saya jelasin tambahan sedikit lagi ya. Untuk dark web ini sendiri sebenarnya bukan tempat di mana orang-orang itu bisa bermain-main atau menjelajah seenaknya ya. Makanya pembuatan makalah ini akan berfokus pada sistem keamanan dark web, lalu apa itu dark web dan bagaimana cara mengaksesnya, terus kontribusi dark web terhadap cyber dan juga keamanan, lalu penegakan hukum terkait dengan illegal trafficking. Demikian yang dapat saya jelaskan dari materi kami dari bab pertama. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan kepada teman saya, kepada Arnes, dipersilakan. Oke, terima kasih Pascal. Selanjutnya kita masuk ke bab 1.4 yaitu manfaat dari pembuatan makalah ini. Jadi di sini kami menyimpulkan ada beberapa manfaat. Itu ada yang pertama itu ada pemahaman lebih mendalam tentang keamanan dan privasi. Yang kedua itu ada pemahaman lebih mendalam, maksud saya pengembangan kebijakan keamanan yang lebih efektif. Yang ketiga itu ada pengembangan yang maksud saya kontribusi terhadap keselamatan cyber global. Dan yang terakhir itu ada penyadaran dan pemahaman publik yang lebih luas tentang ancaman illegal trafficking. Jadi penjelasan tentang manfaat pemahaman lebih mendalam tentang keamanan dan privasi yang paling atas itu salah satu manfaat utama dari analisis dark web ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang aspek keamanan dan privasi. Dengan memahami bagaimana keamanan dan privasi ini diatur di dalam dark web, kita dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pengaturan keamanan secara keseluruhan. Yang kedua itu ada pengembangan kebijakan keamanan yang lebih efektif. Dengan mengidentifikasi potensi manfaat dan risiko, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan kebijakan keamanan yang lebih efektif. Ini mencakup penyesuaian kebijakan keamanan dan regulasi untuk mengatasi tantangan yang muncul dan dari keberadaan dark web. Yang ketiga itu ada kontribusi terhadap keselamatan cyber global. Itu kita
melakukan analisis dark web juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keselamatan cyber global. Dengan memahami struktur dan dinamika dark web, hasil penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi ancaman cyber dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk melawan aktivitas kriminal di dunia maya. Yang terakhir itu ada penyadaran dan pemahaman publik yang lebih luas tentang ancaman illegal trafficking. Itu dengan membahas illegal trafficking di dark web, makalah ini dapat memberikan kontribusi pada penyadaran masyarakat tentang tingkat ancaman yang dihadapi. Ini bisa membantu meningkatkan pemahaman masyarakat luas terhadap bahayanya dan risiko yang terkait dengan aktivitas ilegal di dark web. Oke, lanjut ke bab selanjutnya, yaitu pembahasan. Yang pertama itu adalah struktur dan dinamika dark web. Oke, mari kita bahas dark web. Ini adalah merupakan suatu bagian dari internet yang tidak terdaftar oleh mesin pencari biasa. Oke, dark web sering diakui sebagai tempat untuk aktivitas yang rahasia dan tersembunyi. Jadi untuk paham dark web, kita perlu tahu strukturnya. Jadi situs-situs di sini tuh tidak bisa diakses dengan mudah atau butuh alat dan akses khusus. Nah, contohnya sebagian besar situs di dark web ini memakai layanan anonimitas seperti Tor. Nah, di sini Tor itu seperti apa ya? Untuk menyembunyikan identitas seseorang gitu. Oke, bisa dilihat pada gambar 2.1. Ini tuh menunjukkan cara mesin pencari biasa untuk mengindeks web. Tetapi situs di dark web ini tidak termasuk di sini. Jadi kita tidak bisa menemukannya begitu saja. Oke. Ketika kita ingin menjelajahi dark web, kita harus mengerti dan cermat bagaimana user tuh bertindak di sana gitu. Jadi mereka ini biasanya mencari anonimitas dan keamanan, entah untuk pertukaran informasi atau transaksi yang lebih bersifat rahasia. Nah, kita juga bakal analisis tren dan pola perilaku pengguna serta bagaimana mereka berkomunikasi di sini. Analisis ini bermanfaat untuk paham lebih baik bagaimana pengguna terlibat dan menyesuaikan diri dengan struktur unik dark web. Jadi ketika kita membandingkan dark web dengan surface web atau internet yang biasa kita pakai sehari-hari, kita menemukan beberapa perbedaan kunci. Di bagian ini kita akan menyoroti perbedaan penting antara keduanya, dan kita juga akan mengidentifikasi tantangan dan potensi keamanan yang mungkin muncul dari penggunaan dark web. Oke. Ketika kita memahami ini, berguna untuk merinci bagaimana struktur dan dinamika dark web bisa berdampak pada seluruh ekosistem internet, termasuk dampaknya pada privasi dan keamanan digital. Oke, pada poin 2.2 yaitu implikasi keamanan dan privasi dalam dark web. Oke, ketika kita berbicara tentang implikasi keamanan dark web, kita harus paham betul betapa kompleks dan uniknya lingkungan ini. Jadi, dark web yang tersembunyi dan tidak terdaftar membuatnya jadi tempat yang potensial bagi pelaku kejahatan untuk beraksi tanpa diketahui, karena ya tadi itu anonimitas. Oke, ancaman seperti perdagangan ilegal, peretasan data, dan transaksi kriminal jadi lebih sulit dilacak di sini. Oke, selanjutnya penelitian ini bakal menyelidiki strategi keamanan yang bisa efektif di dark web, mengidentifikasi celah-celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, dan melihat dampak struktur khusus ini terhadap penegakan hukum. Oke, sementara itu proses user di dark web jadi fokus utama yang butuh pemahaman mendalam. Orang-orang yang memakai dark web biasanya mencari cara agar bisa menjadi anonim, salah satunya dengan menggunakan layanan Tor. Tor ini seperti jas hujan yang seperti menginskripsikan dan mengarahkan lalu lintas internet melalui jalur yang berbeda, sehingga identitasnya itu tidak terreveal atau tidak terbeberkan di sana. Dampak dari tingkat anonimitas yang tinggi terhadap upaya penegakan hukum dan kebijakan privasi juga akan diselidiki lebih mendalam. Seperti pada gambar 2.2, ini menunjukkan perbedaan antara teknik routing onion yang dipakai di dark web dengan teknik mesin pencari biasa. Oke. Ketika kita hadapi tantangan implikasi keamanan dan privasi dark web, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tantangan utamanya itu adalah mengembangkan strategi keamanan yang bisa mengikuti perubahan cepat
dalam taktik para perilaku kejahatan di dark web. Meskipun tantangan ini sangat besar, tapi di tengah-tengah hal ini juga ada peluang untuk inovasi dalam teknologi keamanan dan pembuatan regulasi yang bisa menangani keunikan struktural dark web ini. Jadi inisiatif baru ini bisa termasuk pengembangan alat analisis canggih, kemudian ada kerjasama internasional yang lebih erat, ada pendekatan yang lebih fokus pada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Nah, ini harapannya tuh penelitian ini dapat memberikan wawasan dan solusi yang lebih mendalam serta efektif terhadap kompleksitas dan keamanan serta privasi di dark web itu sendiri. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Ernest, terima kasih atas penjelasannya dari pembahasan bagian yang pertama dan juga bagian yang kedua. Sekarang kita masuk ke subbab yang ketiga, atau kita sebut dengan illegal trafficking di dark web. Kepada teman saya, Fadil, silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Pascal atas kesempatannya. Di sini saya akan jelaskan subbab 2.3 yaitu illegal trafficking di dark web. Illegal trafficking di dark web ini bermacam-macam ya, seperti dark web market, darknet market, dark market, black market, dan crypto market. Yang dimana jenis-jenis itu merupakan istilah baru yang diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir, yang merujuk kepada semua pasar ilegal yang telah dikembangkan dan beroperasi di lingkungan dark web. Pasar online yang relatif baru ini sangat mirip dengan pasar-pasar yang ada di surface web seperti Amazon, eBay, Tokopedia, dan lain-lain. Yang dimana menyediakan barang ilegal, layanan perdagangan, dan fasilitas transaksi kepada pelanggan mereka dengan enkripsinya yang canggih gitu, yang melindungi anonimitas pengguna mereka dan membuat seluruh pasar menjadi sepenuhnya itu anonim, baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembelinya. Nah, ekonomi underground atau ekonomi bawah tanah ini merupakan tren yang muncul dan semakin meningkat dalam transaksi pasar gelap, yang diantaranya semua teknologi internet dan seluler yang terus berkembang, memungkinkan para pelaku melakukan kejahatan untuk beroperasi di dunia pasar gelap. Yang dimana mata uang digitalnya itu juga berbeda dengan surface web yang biasanya seperti kayak e-banking dan lain-lain gitu. Nah, pada di dark web ini atau darknet ini juga dia menggunakan perbedaan transaksinya menggunakan yaitu cryptocurrency. Yang dimana cryptocurrency ini merupakan alat digital yang digunakan untuk mengubah dunia kriminal kita dengan memudahkan pembayaran transaksi antara penjual dan pembeli untuk kegiatan perdagangan ilegal mereka dan menimbulkan ancaman pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Nah, sebelum transaksi itu dimulai, uang harus dulu dikonversi menjadi cryptocurrency. Nah, untuk pembahasan cryptocurrency ini akan dibahas 2.3.1 atau subbabnya cryptocurrency. Nah, pada cryptocurrency itu adalah merupakan kapitalisasi pasar, di mana ada banyak jenis-jenis cryptocurrency yang terus berubah secara dinamis. Mungkin contohnya yang kami paparkan sini cuma dua aja, di mana yang pertama itu adalah Bitcoin. Nah, Bitcoin ini merupakan cryptocurrency pertama yang paling kenal atau yang sangat terkenal untuk saat ini karena popularitasnya dan adopsinya yang sangat luas. Nah, Bitcoin menjadi pilihan utama dalam banyak transaksi di dark web. Keunggulan utama dari Bitcoin ini adalah anonimitasnya yang relatif ditawarkan. Transaksi Bitcoin ini juga sebenarnya tidak sepenuhnya anonim, tetapi mereka dapat dilakukan dengan tingkat privacy yang lebih tinggi dibandingkan dengan mata uang yang lebih tradisional, karena sifatnya tidak terpusat dan penggunaannya yang melintasi batas negara. Bitcoin ini juga menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin melakukan transaksi tanpa menggunakan identitas atau jejak keuangan mereka. Lalu jenis yang kedua, ini mungkin yang sering juga dipakai dalam transaksi dark web, yaitu Ethereum. Ethereum ini juga merupakan transaksi atau uang digital blockchain yang memungkinkan pembuatan dan pelaksanaan smart contract. Meskipun tidak sepopuler Bitcoin di dark web, Ethereum juga ini digunakan dalam berbagai transaksi. Nah, kelebihan dari Ethereum ini adalah kemampuannya untuk mendukung kontrak pintar yang memungkinkan berbagai jenis transaksi dan layanan keuangan yang lebih kompleks di dark web, seperti penjualan token, layanan escrow, dan berbagai aplikasi keuangan yang terdesentralisasi. Lalu selanjutnya yang subbab kedua itu yaitu 2.3.2 yaitu barang dan layanan di dark web. Di mana
layanan yang disediakan di pasar ilegal dark web ini ada 6 yang kami analisis. Yang pertama itu adalah senjata api. Perdagangan senjata api ini dia seperti senjata api juga. Senjata api, senjata dan barang terkait lainnya yang dijual secara ilegal oleh penyelundup senjata api kepada individu swasta. Dan ada pun juga kebanyakan customer dari penjualan ini merupakan kelompok teroris dan kejahatan yang lebih terorganisir. Lalu yang jenis kedua yaitu narkoba. Narkoba ini dengan pembuatan atau perdagangan berbagai jenis narkoba ilegal, baik farmasi maupun lainnya, termasuk obat resep ilegal. Penawaran narkoba ini bervariasi mulai dari heroin, kokain, ganja, metamfetamin, dan berbagai bentuk asam hingga pasar yang memperdagangkan steroid, anabolik, dan obat-obatan yang dibuat seperti Viagra. Dan jenis yang ketiga ini merupakan mungkin di survei web juga sebenarnya sudah ada gitu ya. Sebenarnya tidak ilegal secara sepenuhnya, yaitu perhiasan dan emas. Lalu yang keempat itu ada pemalsuan dan barang palsu. Seperti penipuan dokumen negara dengan perdagangan online, dokumen palsu, palsu dicuri dan palsu juga. Seperti paspor palsu atau identitas dan kartu kredit atau akun yang disalin dan dicuri. Sedangkan muncul dan menjadi salah satu pasar yang berkembang pesat di semua jenis kegiatan kriminal termasuk terorisme. Lalu yang kelima itu adalah panduan dan tutorial. Nah, panduan tutorial ini lebih ke arahnya itu lebih ke kejahatannya gitu. Untuk pengguna pasar gelap dalam hal penipuan seperti peretasan, tutorial menggunakan narkobanya, dan berbagai masalah keamanan dan anonimitas. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, barang dan layanan digital. Nah, barang dan layanan digital ini contohnya seperti virus, botnet, malware, e-book, kunci game, dan layanan hosting dan VPN atau virtual private network dan keamanan, serta pertukaran mata uang dan layanan keuangan. Lalu yang ke 2.3 subbabnya yaitu pasar ilegal aktif di dark web. Situs pasar dark web sebenarnya terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pasar dan toko penjual. Pasar adalah tempat perdagangan umum, dan sementara toko penjual adalah penyedia pasar gelap yang memiliki situs dan toko mereka sendiri, baik terpisah maupun terintegrasi dalam pasar. Sebagian besar pasar itu selain menyediakan layanan perdagangan juga berfungsi sebagai ruang forum bagi komunitas pengguna mereka. Adapun di sini kami menyediakan 4 contoh website yang menggunakan dalam konteks illegal trafficking ini. Yaitu yang pertama yaitu Wall Street Market. Bisa dilihat di sini gambarnya, mungkin terlihat seperti interface-nya mirip seperti biasa gitu. E-commerce pada lainnya. Di mana Wall Street Market ini adalah suatu pasar gelap yang terbesar di dark web, mirip dengan pasar gelap lainnya. Wall Street Market menyediakan platform untuk perdagangan barang dan layanan ilegal, termasuk narkoba, senjata, barang curian, dokumen palsu, dan layanan terkait kejahatan. Pasar ini terkenal karena memiliki antarmuka yang pengguna yang ramah dan berbagai fitur keamanan seperti enkripsi pesan dan reputasi untuk pembeli dan penjual, yaitu berupa anonimitasnya. Namun pada tahun 2019 Wall Street ini resmi ditutup oleh otoritas penegak hukum internasional seperti CIA dalam operasi bersama yang menargetkan pasar gelap online. Lalu yang kedua yaitu Rutor. Rutor ini merupakan forum darknet yang berbahasa Rusia yang berfungsi sebagai pasar gelap untuk berbagai jenis produk dan layanan. Ada biaya untuk profil penjual. Kategori utamanya untuk produk di Rutor adalah narkoba, senjata, dan berbagai layanan dengan jumlah postingan dan penjual terbatas. Rutor menerima deposit dalam bentuk Bitcoin untuk pembelian tanpa menggunakan sistem escrow, melainkan alamat dompet Bitcoin yang diberikan oleh administrator setelah permintaan pembeli. Lalu yang situs yang ketiga ini merupakan situs yang mungkin sering didengar ya, yaitu Silk Road. Silk Road merupakan salah satu pasar gelap pertama yang paling terkenal di dark web, yang diluncurkan pada 2011 oleh Ross Ulbricht, yang dikenal dengan nama samarannya itu Dread Pirate Roberts. Nah, Silk Road ini memfasilitasi transaksi ilegal untuk narkoba, senjata, dan layanan terlarang lainnya menggunakan Bitcoin sebagai mata uangnya. Situs ini dikenal karena keamanannya yang diberikan
kepada pengguna melalui teknologi enkripsi dan anonimitas yang relatif. Namun, pada tahun 2013, otoritas penegak hukum itu menutup Silk Road dalam menangkap Cambridge, mengakhiri keberadaan pasar gelap tersebut. Namun, Silk Road ini sampai sekarang itu masih menjadi sorotan media besar sebagai salah satu contoh paling terkenal dari perdagangan ilegal di dark web. Lalu yang keempat, ini yaitu Nightmare Market. Nightmare Market merupakan pasar gelap baru yang muncul dengan fitur-fitur baru yang lebih menarik, seperti dukungannya yang sangat aktif dan peningkatan keamanan bagi pembeli dan penjual dengan sistem multisig. Sistem pasar ini juga mendukung deposit langsung dan menerima beberapa cryptocurrency seperti Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Monero, Zcash, dan Dash. Untuk ini menawarkan berbagai fitur keamanan ditingkatkan untuk menjaga anonimitas dan keamanan transaksi bagi penggunanya. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fadil terkait penjelasannya dan juga pembahasan dari contoh-contoh simulasi yang ada pada dark web. Sekarang adalah penjelasan untuk contoh kasus illegal trafficking yang ada di dark web. Kepada teman saya Tegar, dipersilakan untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Pascal. Jadi untuk kasus ini yaitu ada contohnya adalah kasus child trafficking Vietnam di Inggris pada tahun 2017 sampai 2020. Nah, saya jelasin dulu untuk latar belakang dari kasus ini. Jadi pada tahun 2017 sampai 2020 pada rentang waktu tersebut itu terjadi kasus perdagangan anak untuk tenaga kerja dan juga prostitusi anak di bawah umur. Jadi rentangnya itu bisa usia 16 hingga 17 tahun. Nah, itu tuh terkhusus pada anak-anak Vietnam. Nah, jadi pada tahun 2017 ini terdapat sekitar 350 kasus dan pada tahun 2018 ini meningkat jadi 420. Dan peningkatan kasus tersebut kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 karena dia ada mulai kedetek gitu. Jadi menjadi 102. Lalu pada rentang tahun tersebut, jadi mereka itu melakukan distribusi anak-anak itu menjadi tenaga kerja di beberapa negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Perancis. Jadi tujuan utamanya seperti yang saya jelaskan tadi itu dipekerjakan sebagai tenaga kerja ilegal di sektor garment dan juga eksploitasi seksual sebagai budak seksual. Nah, oleh karena itu terkhusus pada negara Inggris itu jadi mereka bergerak cepat dalam sebuah organisasi yang namanya ECPAT UK nih. Jadi ECPAT UK ini adalah sebuah organisasi internasional yang berfokus pada perdagangan anak terlebih di Inggris. Jadi mereka berperan sebagai instrumen, arena, dan juga aktor independen dalam menangani masalah perdagangan anak dan perdagangan anak di Inggris. Jadi ECPAT UK ini dia memberikan perlindungan, melakukan advokasi, serta berkolaborasi dengan pemerintah dan juga organisasi-organisasi perlindungan anak lainnya untuk melawan perdagangan anak. Nah, jadi mereka itu terlebihnya meningkatkan fokus ya terhadap korban potensial perdagangan manusia ini dan eksploitasi anak di Inggris tentunya itu terutama melalui jaringan internet seperti dark web dan deep web. Jadi mereka ini terus bekerja sama untuk secara lebih besar untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Namun tentunya masih ada tantangan dalam pemantauannya seperti masih ada penegakan hukum yang belum kuat, terus ada celah-celah hukum sehingga bisalah terjadi kasus seperti di Vietnam tahun 2017 hingga 2020 ini. Lalu next turun lagi di. Nah, yang berikutnya adalah 2.4 yaitu pertimbangan etis dan juga hukum dalam analisis dark web. Jadi pertimbangan etis dan hukum dalam analisis dark web ini terkait illegal trafficking itu sangat penting dalam konteks pertahanan hak asasi manusia, keamanan dan juga tentunya di negara kita nih di Indonesia itu sebagai penegakan hukum yang kuat di Indonesia. Jadi fokus pada illegal trafficking ini seperti perdagangan manusia atau barang terlarang itu menuntut pengamatan yang teliti terhadap aturan hukum yang ada. Lalu dari segi etikanya pun peneliti ini harus memperhatikan privasi dan keamanan data pengguna. Jadinya kalau bisa korban-korban itu cuma dihitung aja, nggak usah dikasih tahu siapa-siapa aja daftar korbannya sebagai bentuk privasi untuk mereka. Nah, penting memastikan bahwa penelitian ini tidak melanggar privasi individu atau mengorbankan informasi sensitif mereka, seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi selain itu, penelitian juga harus memastikan tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia untuk memberantas illegal trafficking.
Hal ini berarti mengambil tindakan yang menghormati dan melindungi individu yang terlibat, sambil tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh, sehingga tidaklah terjadi sebuah traumatis kepada korban-korban yang datanya telah dibocorkan. Jadi cukup hitung saja berapakah jumlah korbannya. Lalu dalam konteks hukum sendiri, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu kalau di Indonesia jadi UU ITE itu menjadi dasar utamanya. Jadi UU ITE ini mencakup regulasi terkait keamanan cyber dan juga perlindungan data serta transaksi elektronik. Dalam menganalisis illegal trafficking di dark web ini, jadi penelitian ini harus memahami implikasi dari undang-undang ini terhadap kegiatan ilegal tersebut. Jadi selain itu, penelitian juga harus melihat bagaimana kerangka hukum yang ada, sehingga bisa ditingkatkan, bisa diperkokoh lagi, sehingga tidak ada kebocoran daripada hukum yang bisa diterobos gitu. Dan diaplikasikan secara lebih efektif untuk memerangi aktivitas ilegal trafficking ini. Jadi keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia ini menjadi krusial dalam mengatasi namanya illegal trafficking di dark web dan deep web. Jadi penelitian ini harus menunjukkan bagaimana caranya mengangkat aktivitas illegal trafficking tanpa melanggar privasi individu atau hak-hak mereka. Jadi menciptakan kerangka kerja yang menghormati hak asasi manusia dalam memerangi illegal trafficking dan adalah sebuah aspek krusial dalam menganalisis dark web. Ya, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Tegar terkait penjelasannya untuk mengakhiri bab 2 atau bab pembahasan. Dan yang terakhir adalah bab 3 atau penutup yang di sini mungkin akan disampaikan oleh teman saya kepada Den Muhammad. Dipersilakan untuk menyampaikan bab 3 atau penutup. Baik, terima kasih Pascal atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 3 penutup dari kami. Yang pertama, kami membuat kesimpulan bahwa dari penelitian yang telah kami jabarkan di sebelumnya, kami telah mendalami berbagai aspek mengenai deep web dan dark web. Nah, dengan menggabungkan hasil temuan kami dari setiap subbab, kami juga merangkum beberapa kesimpulan. Yang pertama, dalam pembahasan struktur dan dinamika deep web, kami menyoroti tantangan keamanan yang terkait dengan aktivitas di dalam deep web tersebut, dengan perhatian khusus pada risiko perdagangan ilegal dan kegiatan kriminal lainnya yang dapat atau mungkin terjadi. Kemudian, dalam membahas implikasi keamanan dan privasi di deep web, kami menyoroti perlunya keseimbangan yang tepat antara privasi pengguna dan penegakan hukum. Kemudian pertimbangan etis dan hukum dalam analisis dark web, khususnya di konteks bangsa Indonesia, kami menegaskan bahwa analisis dark web perlu juga memperhitungkan dampak sosial dan kemanusiaan sambil memastikan kepatuhan terhadap kebijakan hukum yang berlaku di bangsa Indonesia. Terakhir, melalui simulasi akses ke website pavimalot.org atau Mantra 88, kami mencoba memberikan gambaran tentang bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan situs judi online di lingkungan yang tersembunyi. Nah, kesimpulan dari simulasi tersebut, kami menekankan bahwa perlunya langkah-langkah keamanan dan kehati-hatian etis dalam mendekati lingkungan dark web, meskipun secara tidak langsung. Nah, secara keseluruhan, penelitian kami memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang deep web dan dark web, dengan merincikan kompleksitas struktur tentang tantangan keamanan dan privasi serta pertimbangan etis dan hukum yang relevan, dan juga pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Nah, dari kesimpulan ini kami menyoroti bahwa dalam memerangi illegal trafficking, penelitian dan tindakan yang diambil harus mempertimbangkan dampak sosialnya, kemanusiaannya, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan kerangka hukum yang berlaku di negara kita, Indonesia. Lalu poin yang kedua, yaitu harapan kami. Nah, harapan utama kami yaitu bahwa temuan kami tentang struktur dan dinamika deep web dan dark web supaya memberikan landasan dapat memberikan landasan untuk pengembangan strategi keamanan siber yang lebih efektif. Dengan demikian diharapkan dapat membantu memitigasi risiko potensial yang terkait. Nah, dalam konteks di Indonesia, harapan kami bahwa pemahaman tentang hukum dan etika analisis dark web dapat membantu menyusun panduan dan regulasi yang lebih baik dan memberikan landasan bagi kegiatan riset yang bertanggung jawab. Lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu saran
Nah, sebagai bagian dari kesimpulan penelitian kami menawarkan sejumlah saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian dan tindakan selanjutnya terkait deep web dan dark web ini. Yang pertama, kami menyarankan untuk melibatkan pihak yang berkepentingan lebih luas dalam upaya pemahaman dan mitigasi risiko dark web. Kemudian karena melihatkan sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam membantu menciptakan pendekatan yang holistik dan beragam untuk mengatasi tantangan di lingkungan digital ini. Nah, kolaborasi tadi dapat mencakup pertukaran informasi, pengembangan teknologi keamanan bersama, dan upaya bersama dalam merancang regulasi yang relevan. Nah, lalu saran kedua dari kami yaitu untuk terus memantau dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren dalam dunia deep web maupun dark web. Karena lingkungan ini itu terus berubah atau dinamis, sehingga keberlanjutan penelitian dan pemantauan aktif itu diperlukan untuk tetap relevan dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Nah, penelitian yang berkelanjutan dapat membantu mendeteksi dan merespon tren baru serta mengidentifikasi celah keamanan yang mungkin muncul di hari berikutnya. Dengan demikian, saran dari kami ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendekatan keamanan siber itu tetap dinamis dan responsif terhadap perubahan atau dinamika dalam konteks dark web. Nah, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator kami yaitu Pascal. Baik, kepada Den Muhammad, terima kasih atas penjelasannya terkait kesimpulan. Ya, di sini presentasi kami sudah berakhir. Dan di sini saya tegaskan kembali bahwa kami sudah selesai menjawab pertanyaan dari Pak Komarudin terkait dengan dosen pembimbing kami pada mata kuliah etika profesi. Untuk Fadil, tolong ditarik lagi makalahnya ke atas di bagian 2 subbab 2.3 tadi, simulasi dark web. Nah, di sini sudah kami berikan ada 4 contoh simulasi yang sudah kami lakukan terkait dengan dark web, dari mulai Wall Street Market, lalu ada Rutor, ada Silk Road, dan yang terakhir adalah Nightmare Market. Nah, terkait pertanyaan Pak Komarudin, untuk simulasi akses dari dark web sudah kami lakukan dan juga sudah kami selesaikan. Untuk materi lebih lanjutnya lagi, nanti kami akan juga mengumpulkan makalah ini pada Dropbox pengumpulan. Dan demikianlah presentasi kami yang sudah dapat kami lakukan. Terima kasih jikalau ada yang sudah memperhatikan, bagi yang ingin mendengarkan dan juga membaca makalahnya, kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Bagi yang sudah memperhatikan, saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri presentasi kami kali ini. Selamat sore.